Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Insan Kumilaryadi beserta teman saya Ajeng Khairunisa. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Teknik Merujuk dan Penulisan Daftar Rujukan sebagai tugas mata kuliah karya tulis ilmiah dengan dosen pengampu Bapak Manggalestawa MPD. Untuk pembahasan pertama akan dijelaskan oleh Ajeng Khairunisa. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih. Untuk materi pertama yaitu daftar rujukan. Yang disebut dengan daftar rujukan yaitu daftar bahan-bahan yang dirujuk langsung di dalam teks bisa berupa buku, makalah, majalah, surat kabar, atau media daring. Dan tentu sudah pasti tulisan tersebut di dalam teksnya. Selanjutnya ada teknik merujuk. Yang pertama, perujukan dilakukan dengan menggunakan nama akhir dan tahun di antara tanda kurung. Yang kedua, jika ada dua penulis, perujukan dilakukan dengan cara menulis nama akhir masing-masing penulis tersebut. Yang ketiga, jika ada lebih dari dua penulis, perujukan dilakukan dengan cara menulis nama akhir penulis pertama, diikuti dengan DKK atau et al. Selanjutnya, jika nama penulis tidak disebutkan, yang dicantumkan dalam rujukan adalah nama lembaga yang menerbitkan, nama dokumen yang diterbitkan, atau juga bisa nama korannya. Selanjutnya, untuk karya terjemahan, perujukan dilakukan dengan cara menyebutkan nama penulis aslinya. Yang terakhir, referensi atau rujukan dari dua sumber atau lebih yang ditulis oleh penulis yang berbeda dicantumkan dalam satu tanda kurung dengan titik koma sebagai tanda kuliahnya. Lanjut, ini ada cara menulis kutipan langsung kurang dari 40 kata. Caranya yang pertama, kutipan diintegrasikan atau digabungkan langsung dalam teks yang ditulis. Dengan kata lain, tidak ditulis dalam paragraf yang terpisah. Jadi ini jadi satu ya nanti penulisannya. Yang kedua caranya menggunakan ukuran font dan spasi yang sama dengan tulisan teks lainnya. Yang ketiga menggunakan tanda petik pada kalimat yang dikutip. Yang keempat, sumber kutipan dapat ditulis sebelum atau sesudah kutipan. Yang cara kelima, sumber kutipan dapat ditulis menggunakan format yang sama dengan daftar pustaka. Dan yang terakhir, dalam kutipan harus mencantumkan nomor halaman atau chapter. Lanjut. Nah, di sini ada contoh cara penulisan kutipan langsung kurang dari 40 kata. Tadi sudah dijelaskan bahwa paragraf tidak ditulis terpisah, jadi menjadi satu. Selanjutnya menggunakan fontnya yang sama, terus menggunakan petik pada kalimat yang dikutip. Jadi di situ contohnya ada dalam kalimat tujuan penerjemahan adalah memberikan bla 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 bla. Nah, itu ada tanda petiknya. Lanjut, sumber kutipan dapat ditulis sebelum atau sesudah kutipan. Nah, kalau contoh di sini ditulis sebelum kalimat yang dikutip. Selanjutnya ada cara menulis kutipan langsung yang lebih dari 40 kata. Cara yang pertama, penulisan kutipan dipisah dengan teks sebelumnya. Dengan kata lain, ditulis dalam paragraf yang terpisah. Yang kedua, penulisan kutipan menjorok ke dalam dari margin kiri. Yang ketiga, tidak harus menggunakan tanda petik dalam penulisan kutipannya. Yang keempat, sumber kutipan ditulis sedekat mungkin dengan paragraf kutipan. Dan yang kelima, sumber kutipan dapat ditulis menggunakan format yang sama dengan daftar pustaka. Yang terakhir, dalam kutipan harus mencantumkan nomor halaman atau chapter. Selanjutnya, nah di sini di papan layar sudah ada contoh cara menulis kutipan langsung lebih dari 40 kata. Tadi sudah dijelaskan kalau penulisan paragrafnya itu terpisah dari teks lainnya dengan kalimat yang dikutip. Dan tulisannya juga menjorok ke dalam, mulai dari kata lautan itu. Lautan merupakan, nah itu menjorok, karena itu termasuk kalimat yang dikutip. Sudah cukup pemaparan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Untuk pembahasan yang selanjutnya ada cara menulis kutipan tidak langsung. Nah, ada dua cara. Yang pertama adalah parafrase. Parafrase adalah satu di antara jenis kutipan tidak langsung. Jadi, parafrase ini pada dasarnya dilakukan dengan cara mengganti kata-kata yang ada di dalam suatu pernyataan atau tulisan, tetapi tidak mengubah makna dari pernyataan tersebut. Elemen yang diganti hanya struktur dan pemilihan kata di dalamnya. Nah, seperti contoh di bawah ini. Kutipan aslinya berbunyi, dalam membuat sebuah karya ilmiah jenis penelitian, eksplorasi pustaka merupakan suatu yang harus dilakukan untuk mendapatkan kebenaran data yang ingin diteliti. Nah, dari kalimat tersebut dibuat
parafrase sehingga menghasilkan kata-kata dalam membuat sebuah karya ilmiah jenis penelitian, eksplorasi pustaka merupakan sesuatu yang harus dilakukan untuk mendapatkan kebenaran yang ingin diteliti. Nah, untuk cara kedua yaitu dengan cara merangkum. Merangkum ini pada dasarnya adalah mengambil poin-poin penting dalam suatu pernyataan untuk ditulis ulang secara ringkas, tentunya tanpa menghilangkan makna dari suatu pernyataan. Misalnya contoh dari pernyataan komunikasi adalah bentuk interaksi manusia yang saling mempengaruhi satu sama lainnya, sengaja atau tidak sengaja, tidak terbatas pada bentuk komunikasi menggunakan bahasa verbal, tetapi juga dalam ekspresi muka, tulisan, seni, dan teknologi. Nah, untuk versi rangkumannya, lebih disingkat lagi, menyatakan bahwa komunikasi merupakan interaksi antar manusia yang dilakukan dengan berbagai cara. Nah, untuk daftar pusaka sendiri adalah daftar sumber referensi atau rujukan informasi yang digunakan penulis dalam membuat karya ilmiah. Daftar sumber referensi ini terdiri dari nama penulis, judul tulisan, penerbit, identitas penerbit, hingga tahun terbit. Nah, penulisan daftar pustaka memiliki beberapa macam. Yang pertama ada gaya asa. Gaya asa sendiri atau American Social Association ditulis pertama adalah nama penulis. Dilanjutkan dengan tahun terbitnya. Nah, nama penulis ini dibalik. Yang depan ditaruh di belakang, yang belakang ditaruh ke depan. Nah, setelah tahun terbit adalah judul tulisan. Dilanjutkan dengan kota terbit dan penerbitnya. Yang kedua ada daftar pustaka dengan APASTAL atau America Psychological Association. Nah, untuk ini masih sama nama penulis dibalik, tapi tahun terbitnya dikasih kurung. Dilanjutkan dengan judul dan penerbitnya, tidak dikasih kota. Nah, untuk yang ketiga yaitu dengan daftar pusaka style Chicago. Nah, untuk style Chicago ini sama halnya dengan style ASA, yaitu nama penerbit yang dibalik dilanjutkan dengan tahun terbit, judul, kota terbit, dan penerbit. Nah, adapun contoh-contoh penulisan daftar pusaka berdasarkan sumbernya. Nah, yang pertama ada dari buku. Dari buku ditulis dengan nama belakang, nama depan, dalam kurung tahun terbit, judul buku, kota, dan penerbit. Bisa dilihat contoh tersebut. Fuadi, nah untuk nama dikasih koma. Fuadi, koma Ahmad, tahun terbit yaitu 2019, dengan judul buku Negeri Lima Menara, kota terbit Jakarta, dan penerbitnya adalah Gramedia. Yang kedua ada penulisan daftar pustaka dari buku yang tidak ada penulisnya. Nah, untuk buku yang tidak ada penulisnya, ditulis pertama adalah judul buku, dilanjutkan dengan tahun terbitnya di dalam kurung, dan dilanjutkan dengan lokasi terbit atau tempat terbit tersebut. Dalam contoh, buku America Oxford Dictionary and Thesaurus pada tahun terbit 2009, penerbitnya atau lokasi terbitnya Harrington, Victoria, Australia. Selanjutnya ada penulisan daftar pustaka sebuah organisasi atau yang ditulis sebuah organisasi atau institusi. Nah, untuk daftar pustaka yang ditulis oleh sebuah organisasi, tentunya yang ditulis adalah nama organisasi tersebut, dilanjutkan dengan tahun terbit, judul buku, tempat terbit, dan organisasi yang bersangkutan. Bisa dilihat dalam contoh tersebut. Untuk selanjutnya adalah penulisan daftar pustaka dari buku editan editor. Nah, untuk editan editor atau buku dari editan, itu yang ditulis adalah nama editornya. Dilanjutkan dengan tahun terbit, di dalam kurung, judul buku, tempat terbit, dan penerbitnya. Bisa dilihat di dalam contoh tersebut. Nah, selanjutnya ada penulisan daftar pustaka dari e-book atau internet book atau buku yang berasal di internet. Nah, untuk dari e-book yang ditulis adalah nama belakang penulis, koma, inisialnya atau nama depan tapi ditulis dengan inisial saja, dilanjutkan dengan tahun terbit, masih di dalam kurung tahun terbitnya,
Dilanjutkan dengan judul buku, tempat terbit, penerbit. Nah, yang terakhir dicantumkan juga tersedia dari nama database atau URL yang bersangkutan dengan e-book tersebut. Nah, untuk penulisan daftar pustaka dari jurnal, ditulis dengan nama belakang penulis dan inisial, baik satu atau lebih dari satu penulis. Dilanjutkan tahun terbit, judul artikel jurnal, nama jurnal ditulis italik, volume jurnal juga ditulis italik, serta halamannya pada penulisan terakhir. Nah, sedangkan dalam koran atau majalah, pertama-tama tetap ditulis nama belakang penulis dan inisial, baik satu atau lebih penulis. Tahun publikasi, judul dari publikasinya tulisan itu ditulis dengan italik, tempat publikasi, serta penerbit. Dikasih juga halamannya. Untuk yang selanjutnya juga dari internet atau website. Nah, kalau dari internet, kalau mengambil daftar pustaka atau kutipan dari internet, cara menulis daftar pustakanya adalah menulis penulis halaman tersebut, baik orang maupun organisasi, tahun halaman dibuat atau direvisi, judul halaman ditulis dengan italik, tanggal diaksesnya, bulan hari, tahun, dan disertakan dengan halaman web tersebut. Selanjutnya yang terakhir ada penulisan daftar pustaka dari skripsi, disertasi, tesis, atau karya ilmiah lainnya. Nah, untuk penulisan daftar pustaka dari sumber karya ilmiah, yang ditulis tetap nama belakang dan inisial penulis, tahun pembuatan karya ilmiah, judul. Nah, untuk judul juga ditulis secara italik. Di dalam kurung, award, intuisi, dan tahun, jangan lupa untuk menyertakan diakses dari dan URL yang diakses. Nah, untuk contoh-contohnya sudah tercantumkan di PowerPoint ini. Kesimpulan yang didapatkan dari pembahasan kali ini adalah daftar rujukan adalah daftar bahan-bahan yang dirujuk langsung di dalam teks, baik buku, makalah, majalah, surat kabar, atau media daring. Dan tentu sudah pasti tersebut di dalam teks. Sedangkan daftar pustaka adalah daftar sumber referensi atau rujukan informasi yang digunakan penulis dalam membuat karya ilmiah. Daftar sumber referensi ini terdiri dari nama penulis, judul tulisan, penerbit, identitas penerbit, hingga tahun terbit. Nah, sekian dari presentasi kelompok kami. Saya sebagai moderator, mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.